Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Widiawati, perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan makalah yang berjudul Benchmarking Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Materi pertama itu ada pengertian benchmarking. Benchmarking ini adalah suatu proses terus-menerus yang sistematis untuk membandingkan efisiensi perusahaan sendiri dalam ukuran produktivitas, kualitas, dan praktek-praktek dengan perusahaan dan organisasi yang menunjukkan keunggulannya. Pendapatan lain menyatakan benchmarking ini merupakan cara untuk membandingkan dan mengukur jalannya sebuah organisasi atau cara membandingkan dan mengukur internal organisasi secara berulang-ulang dengan organisasi ini yang mempunyai kelas yang lebih baik dari dalam atau dari luar organisasi perusahaan. Secara umum, benchmarking ini merupakan suatu proses sistematis untuk membandingkan dan mengukur kinerja suatu organisasi terhadap organisasi lain yang dianggap unggul guna mengidentifikasi praktik terbaik atau best practice dan menerapkannya dalam rangka meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mencapai perbaikan berkelanjutan. Terus di sini ada prinsip-prinsip benchmarking. Yang pertama itu ada fokus. Fokus ini memilih sisi atau dimensi yang terbatas akan mempermudah dibandingkan dengan perbandingan yang bersifat luas. Terus ada pengukuran. Indikator kerja apa yang menjadi ukuran sebaiknya jelas sehingga mempermudah dalam melakukan pembandingan. Terus di sini ada diferensiasi, melihat antara kinerja dan praktik, apakah terdapat perbedaan dalam praktik atau cara kerja sehingga kinerja atau capaian menjadi berbeda. Terus ini ada pembelajaran yang perlu menjadi ruh dalam kegiatan pembandingan, di mana semangat untuk belajar diimplementasikan dalam proses yang nyata untuk mendapatkan pelajaran guna perbaikan kinerja. Terus di sini ada keterbandingan, yakni membandingkan sesuatu yang masih wajar di mana perbedaan tidak terlampau besar. Selain dari segi ukuran juga perlu dipertimbangkan perbedaan dimensi sosial ekonomi antara entitas yang diperbandingkan. Terus ini ada integrasi, yakni mengaitkan proses pembandingan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas, bukan hal yang berdiri sendiri. Terus ini dapat diaplikasikan di mana tentu hasil pembandingan diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbaiki kinerja kebijakan. Perlu diperhatikan jika pembandingan kebijakan dilakukan pada negara yang berbeda, maka aspek kesejarahan sosial ekonomi, politik, dan institusional harus menjadi perbandingan. Terus di sini ada langkah-langkah benchmarking. Yang pertama itu ada evaluasi diri atau self assessment. Evaluasi diri ini sangat penting dalam kegiatan apapun karena dari sinilah akan dapat dirumuskan suatu tindakan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau memperbaiki keadaan. Terus yang kedua itu ada perbandingan, yaitu dengan mengidentifikasi organisasi sekolah yang patut dicontoh serta menentukan organisasi mana yang akan dijadikan partner dalam melakukan benchmarking. Terus ada analisis dan adaptasi, yaitu dengan melakukan refleksi mengapa organisasi atau sekolah Anda memperoleh hasil yang kurang baik sementara organisasi atau sekolah lain hasilnya lebih baik. Terus ada rencanakan dan implementasikan, yakni dengan memikirkan secara cermat tindakan apa yang perlu dilakukan, komunikasikan atau sosialisasikan alternatif terbaik kepada semua warga sekolah, galang dukungan dan lakukan tindakan yang telah dirancang untuk mencapai perbaikan. Terus materi yang terakhir itu ada pelaksanaan benchmarking. Ada beberapa pelaksanaan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini merupakan tahap awal dalam proses benchmarking yang sangat penting. Pada tahap ini organisasi menetapkan area atau proses yang akan dianalisis, penentuan biaya atau kualitas produk. Terus yang kedua itu ada pengumpulan data. Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya itu adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan baik dari organisasi sendiri maupun dari mitra benchmarking. Terus yang ketiga
ketiga itu ada analisis. Analisis benchmarking ini adalah proses evaluasi dan interpretasi data hasil benchmarking untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja organisasi sendiri dengan organisasi pembanding, serta mencari akar penyebabnya guna mencari langkah perbaikan. Analisis ini penting agar hasil benchmarking tidak hanya menjadi perbandingan tetapi juga dapat diubah menjadi strategi peningkatan kualitas. Terus yang keempat itu ada implementasi. Implementasi ini adalah tahap pelaksanaan atau penerapan rencana dan strategi yang telah dirancang berdasarkan hasil analisis benchmarking untuk mencapai perbaikan kinerja dan mutu organisasi. Terus yang materi yang terakhir itu ada pemantauan dan evaluasi. Pemantauan adalah proses pengumpulan data secara rutin dan mengawasi pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan evaluasi adalah penilaian sistematis terhadap hasil dan dampak kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta efektivitas dari pelaksanaan yang dilakukan.